Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan sehubungan dengan peringatan Hari Paskah. Ya, sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Karena Engkau telah mengirimkan putramu Bapa untuk memikul semua dari dosa-dosa dunia. Dan lebih daripada itu, Yesus Kristus telah bangkit pula, memberikan kepada kami suatu dampak yang sangat besar sehingga kami sekarang beroleh hidup yang baru. Terima kasih Bapa, sebentar kami masuk ke dalam sebagian dari firman-Mu, jamah hati kami, jamah pikiran kami, sehingga kami bisa memahami lebih lagi Bapa, apa makna dari Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita tahu teman-teman bahwa suatu pengorbanan itu biasanya mengubah hidup dari orang-orang lain. Ada satu kisah pada saat gempa di Palu. Pada saat itu sekitar tahun 2018 ya. Ada gempa di Palu dan gempanya itu berguncang, dan pada saat itu ada satu pesawat terbang yang mau lepas landas, dan karena pesawat ini harus lepas landas, maka petugas air traffic controller pada saat itu yang bertugas, dia tahu betapa pentingnya agar pesawat ini tetap lepas landas di tengah-tengah gempa bumi. Si petugas tersebut lalu kemudian terus melaksanakan tugasnya di tengah-tengah gejolak gempa ini sampai pesawat tersebut akhirnya bisa lepas landas. Nah, tetapi setelah pesawat ini lepas landas dan selamat, si petugas ini harus melompat ya dari tempat ketinggian, dan pada saat itu juga disebutkan menaranya di mana tempat dia bertugas juga roboh sehingga akhirnya si petugas tersebut meninggal dunia. Nah, ini adalah satu bentuk pengorbanan. Ya, pengorbanan dari si petugas air traffic controller ini menyelamatkan semua orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Kita sudah melewati ya Jumat Agung. Pada hari Jumat Agung kita tahu bagaimana pengorbanan dari Kristus telah mati, dan dia telah menyelamatkan semua umat manusia yang mau percaya kepadanya. Kita tahu bahwa pengorbanan Kristus itu lebih daripada hanya suatu pengorbanan seorang manusia ya, seperti yang air traffic controller tersebut. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ketujuh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada saat Yesus mati di kayu salib, semua beban-beban dosa yang kita miliki, di mana pada saat itu kita tidak memiliki jalan keluar, dan manusia sampai dengan detik itu hanya memiliki pengharapan selama dia hidup saja. Intinya pada saat kita dilahirkan
lalu kemudian kita mungkin mengalami banyak kendala, kesusahan, tantangan hidup, dan kita mencoba sebesar upaya yang kita bisa lakukan untuk menaklukkan semuanya itu selama kita hidup. Dan kita punya pengharapan adalah, saya berharap supaya nanti pada saat saya lebih dewasa lagi, atau pada tahun sekian, maka saya akan lebih baik lagi. Atau pada saat saya sakit, saya berharap nanti saya ada kesembuhan. Atau kalau saya miskin, saya berharap nanti saya kaya. Pada saat saya punya masalah keluarga atau masalah apapun juga, saya berharap nanti paling tidak pada usia sekian semua masalah ini berakhir. Dan itu adalah kita punya batasan dalam hidup ini, karena harapan kita itu berakhir pada saat kita mati, ya. Nah, kematian Yesus di kayu salib itu menjamin bahwa pada saat kita mati, kita sudah dibereskan, ya, semua dosa-dosa kita sudah diampuni, dan kita tahu Bapa di surga pasti menerima kita. Tetapi bila mana Yesus mati dan tidak bangkit, maka itu pun menjadi problem buat kita. Karena kita hanya memahami bahwa kita sudah menerima pengampunan, ya, yang dilakukan oleh Yesus, tapi kita tidak akan yakin apakah sungguh-sungguh ada suatu kuasa di balik semua pengampunan ini. Oleh sebab itulah di ayat yang tadi kita bahas hari ini, itu kita diingatkan kembali bahwa oleh rahmat yang besar, istilahnya oleh kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan, Bapa di surga telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Ini adalah satu makna di mana sekarang kuasa Kristus itu sungguh-sungguh bekerja dan nyata-nyata memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kita yang lama. Sehingga sekarang pengharapan kita, di mana kita tadinya hanya berharap bahwa hidup ini akan menjadi lebih baik sampai titik di mana kita mati, di titik itu sekarang kita bukan saja yakin bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita, ya, suatu pengampunan melalui anaknya Kristus Yesus bagi orang yang percaya. Tetapi lebih daripada itu, kita sekarang memiliki suatu pengharapan jauh lebih daripada sekedar saat kita mati saja. Sekarang kita memiliki pengharapan bahwa setelah kita mati, kita diberikan suatu warisan. Ya, firman Tuhan berkata, suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga. Jadi saya paham sekarang bahwa kalau saya nanti mati, ada sesuatu jauh lebih besar daripada kehidupan ini, jauh lebih besar daripada kesembuhan yang harus saya miliki, atau kekayaan yang saya sedang kejar, atau masalah yang saya sedang alami. Sebesar apapun tantangan-tantangan hidup saya tahu di depan saya sudah menanti suatu hidup penuh dengan pengharapan yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keadaan saya yang sekarang ini? Apakah keadaan yang sekarang saya hidupi ini juga tidak memiliki makna? Karena saya hanya mengejar nanti bagaimana kehidupan dikekal di kemudian hari. Nah, disinilah firman Tuhan menjelaskan, ya, sementara kita menantikan hidup kita yang kekal bersama dengan Kristus, firman Tuhan melalui Petrus menyatakan bahwa kamu, yaitu kita semua, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, dan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ayat ini meneguhkan kepada kita bahwa apa yang sekarang ini kita masih alami di dunia ini, karena Yesus telah bangkit,
Maka meskipun saya sekarang sedang mengalami tantangan hidup yang sehebat apapun, saya patut bergembira. Kenapa saya bergembira? Pertama, karena saya sedang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi, meskipun saya tahu satu hari saya akan mati, tetapi ada kuasa kebangkitan Yesus yang sekarang memelihara saya selama saya masih hidup, masih bernafas di dunia ini. Mungkin kita berkata, masalah kita begitu besar dan mungkin masalah kita tidak ada jalan keluar. Tetapi firman ini memberikan kepada kita suatu pemahaman, ya, bahwa kita ini diperintahkan untuk bergembira saat kita mengalami pencobaan karena ada suatu tujuan. Jadi tujuan ini dijelaskan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya ini, maksudnya adalah maksud dari segala bentuk ujian, tantangan hidup, penderitaan, sebutlah masalah-masalah yang sedang kita alami, bagi mereka yang menerima, ya, kasih karunia Tuhan di dalam Kristus, adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, di sini kita mulai memahami, ya, bahwa pada saat kita menerima Kristus, dosa-dosa kita diampuni, Yesus bangkit, kuasa kebangkitan itu memelihara kita selama kita menghadapi hidup ini. Nah, pada saat itu sesungguhnya semua masalah hidup kita, tantangan hidup kita sekarang memiliki makna. Kalau dulu mungkin masalah-masalah hidup kita ini, ya, kita pikir, wah, ini hanya mungkin nasib buruk, ya, atau ini kebetulan saya mengalami kejatuhan, ya. Tetapi sekarang karena Yesus bangkit, sesungguhnya memberikan kepada kita suatu makna bahwa sekarang apabila saya sedang mengalami masalah dalam hidup saya, maknanya adalah ini semua Tuhan izinkan agar kita diuji dalam iman percaya kita. Mungkin dulu iman percaya kita belum terlalu murni. Kita ragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara kita. Kita juga meragukan apakah Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan atau Yesus bangkit. Atau kita juga masih memiliki berhala-berhala dalam hidup kita. Baik itu berhala pada kekuatan diri sendiri, atau berhala pada orang lain, atau sebutlah, ya, berhala-berhala mungkin yang masih ada dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau selama kita hidup ada tantangan hidup tersebut yang sifatnya dan tujuannya adalah membuang semua berhala-berhala ini, semua kebimbangan-kebimbangan kita ini, sehingga setiap hari kita bernafas dalam hidup ini, maka Tuhan akan membuktikan oleh kuasa kebangkitan Kristus bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, sementara kita masih menantikan keselamatan kita pada saat satu hari nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, bagi mereka yang memahami ini dan bergembira atas semua tantangan-tantangan hidup yang Tuhan izinkan, ya, di mana Tuhan akan membuktikan pemeliharaannya, maka firman Tuhan ditulis begini, suatu hari kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah menjadi suatu pengharapan besar buat kita. Ya, oleh sebab itu, biarlah kebangkitan Kristus yang kita peringati pada hari Paskah ini memberikan makna yang lebih mendalam. Ya, bahwa setiap dari kita pasti mengalami banyak tantangan hidup, banyak mengalami penderitaan, tetapi sekarang semuanya itu memiliki makna. Karena rupanya Tuhan menggunakan,
ya semua atau mengizinkan semua tantangan-tantangan ini guna memurnikan iman kita. Dan jangan lupa, iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dari sudut pandang Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan melihat betapa suksesnya hidup kita, ya, atau betapa hebatnya kita di dunia ini. Tetapi yang Tuhan pandang adalah bagaimana iman kita itu murni pada saat satu hari kita datang kepada Bapa di surga. Demikian firman Tuhan, kiranya jadi berkat, dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, baik, penuh dengan segala kuasa, maha besar, tetapi Allah yang penuh dengan kasih, Allah sumber pertolongan kami, Allah yang tidak pernah tinggal diam. Kami mengucap syukur bahwa kami belajar atas kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sesungguhnya sekarang hidup kami memiliki makna yang sangat mendalam. Kami sekarang memutuskan Tuhan, dalam setiap tantangan hidup kami akan bergembira. Kami akan berjalan bersama dengan Engkau menghadapi semua tantangan-tantangan hidup yang ada. Mengetahui firman Tuhan menjamin bahwa setiap dari kami dipelihara dalam kekuatan Allah sampai pada waktu kami kembali kepada Engkau. Terpujilah Tuhan bahwa iman kami rupanya nilainya itu jauh lebih tinggi dari segala emas yang fana. Dan kami rindu Bapa, satu hari kami memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bukan dari manusia, tetapi dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.